Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin di mana saja Anda berada. Sejarah mencatat bahwa 1 tahun sebelum Nabi hijrah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang melatar belakangi adalah ulama sepakat bahwa tahun-tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kurang ngajarnya kaum kafir Quraisy merintangi dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabi. Ejekan, hinaan, bulian, cacian, sampai kepada penyiksaan zahir. Bahkan sejarah mencatat beberapa kali baginda Nabi diatur dan direkayasa untuk dilenyapkan nyawanya. Itu bentuk dari kekurangan ajaran kaum kafir Quraisy merintangi dakwah baginda Nabi. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun yang penuh dengan musibah dan bencana karena kaum kafir Quraisy kelewatan kurang ajarnya menentang junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain ujian kepada Nabi datang bertali-tali. Tidak cuma dengan umat yang bandel dan kurang ajar, tapi satu-satu orang-orang yang membackup perjuangan baginda Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha, sebelum orang lain beriman, istri Nabi beriman lebih dulu. Sebelum orang lain mengeluarkan hartanya untuk kepentingan Islam, Khadijah sebagai pengusaha sukses mengeluarkan hartanya untuk kepentingan agama Islam. Ketika orang lain menjauhi dan memusuhi baginda Nabi, Khadijah dengan setia mendampingi beliau. Istri tercinta wafat. Sebagai seorang suami manusiawi kalau baginda Nabi sedih. Amul Huzni, tahun-tahun kesedihan, diuji dengan berbagai macam masalah dan cobaan. Bapak Ibu saudara-saudara, memang peristiwa Isra dan Mi'raj harus dipahami dengan nilai-nilai keimanan. Sesuatu yang begitu besar tidak bisa dicerna dengan otak manusia yang kecilnya sangat kecil. Peristiwanya begitu besar, dicerna dengan otak manusia yang begitu kecil, tidak akan pernah ketemu. Dia hanya bisa dicerna oleh nilai-nilai iman. Saya ingin analogkan seperti ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam hidup itu ada 2 cara. Pertama, cara kauniyah. Cara kauniyah ini kausalite, sebab akibat. Siapa rajin belajar dia akan pandai. Itu kauniyah tuh Bang Ali. Rajin belajar sebab, siapa rajin belajar dia akan pandai. Belajar itu sebab, pandai akibat. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Sungguh-sungguh sebab, dapat akibat. Kausalite disebut kauniyah. Tapi ada lagi cara ilahiyah. Apa cara ilahiyah? Itu kehendak Allah. Kalau Allah yang punya mau, tidak ada yang bisa merintangi. Kalau Allah yang punya mau, segalanya serba mudah. Iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah yang mau, pasti bakalan jadi. Ini ilahiyah namanya. Nabi Adam, bapak nggak punya, ibu nggak ada. Allah yang mau tercipta Nabi Adam. Pakai akal nggak ketemu, pakai sains nggak bisa. Caranya ilahiyah. Siti Maryam
Suami nggak ada. Allah mau, ilahiyah nih. Allah yang mau Siti Maryam hamil melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Nggak bisa diriset. Karena ini cara ilahiyah, kemauan Allah. Siti Maryam nggak punya suami, Allah mau hamil melahirkan Nabi Isa. Sayang 1000 sayang. Sekarang banyak perempuan yang juga yang nggak mau kalah sama Siti Maryam. Karena itu Isra dan Mi'raj merupakan ilahiyah, kemauan Allah. Ayatnya tadi sudah dibacakan oleh qari'ah kita. Subhanallazi asra bi abdihi. Nabi itu diberangkatkan, bukan berangkat sendiri. Kalau diberangkatkan terima jadi. Ada yang mau. Siapa yang mau? Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi terima beres. Dari Mekah ke Yerusalem, naik ke langit pertama, sampai ke Sidratil Muntaha, menerima perintah sholat 5 waktu, kembali lagi ke Mekah, ditempuh dalam waktu 1/3 malam. Allah yang mau, ilahiyah. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, di awal tadi saya katakan, ketika Nabi mengalami berbagai macam musibah, ujian, rintangan dan tantangan, beliau sabar menjalani itu semua. Dicaci, dihina, dikucilkan, diisolasi oleh kaum kafir Quraisy Mekah. Tidak boleh berdagang, tidak boleh melakukan perniagaan. Dibuli habis-habisan, disiksa, bahkan diancam dengan berbagai macam pembunuhan. Orang-orang yang dicintai baginda Nabi satu-satu pergi meninggalkan beliau, wafat dipanggil Allah. Tapi semua dijalani baginda Nabi dengan sabar dan ikhlas. Yang ingin saya garis bawahi adalah sabar akan membuahkan kebahagiaan. Sabar akan mendatangkan hasil yang maksimal. Di balik kesabaran akan mendapat piagam penghargaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu belakangan ini sebagai sebuah bangsa, kita juga sedang diuji dengan masalah yang juga sangat berat, yaitu penyebaran virus corona yang ini sudah menjadi pandemik dunia. Virus ini penyebarannya begitu masif, hampir kurang lebih 187 negara sudah terpapar oleh virus tersebut. Bercermin dari sejarah perjalanan baginda Nabi menghadapi musibah, beliau sabar dan ikhlas. Sekarang bagaimana kita umat Islam di Indonesia menghadapi musibah? Sabar dan ikhlas tentunya. Saudara, sabar di sini bukan berarti kita rakyat Indonesia diem, ayem-ayem, delohom, tidak ada ikhtiar sama sekali. Karena itu sekarang momennya kita bangsa Indonesia bahkan dunia untuk bersatu padu melawan virus corona ini. Bagaimana caranya? Agama sudah memberikan tuntunan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Jalankan agama dengan totalitas. Kemudian taatlah kamu dengan pemimpin-pemimpin kamu selama mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini pemerintah kita bukan cuma sekedar pemerintah. Pemerintah sudah mengeluarkan apa yang disebut social distancing. Artinya kita disuruh menjaga jarak di antara sesama kita. Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai macam peraturan untuk mencegah penularan ini agar tidak lagi masif. Ini bukan cuma sekedar tugas pemerintah.
Ini semua adalah musibah kita bersama, diperlukan kesadaran. Nah ini lagi-lagi, sabar itu merupakan ikhtiar. Di antara ikhtiar kita, kita rakyat, kita masyarakat, kita warga, dengan sabar itu artinya ikhtiar, memunculkan kesadaran untuk memproteksi diri. Karena memang dalam kaidah Islam itu hifzun nafsi, menjaga diri dalam kondisi yang darurat, hukumnya wajib. Menjaga diri dan menjaga kemaslahatan orang lain, hukumnya wajib. Karena itu bagaimanapun bagusnya program pemerintah dalam menyetop penyebaran virus corona di negara kita, kalau rakyatnya masih kurang sadar, berkerumun di tempat keramaian, tidak mau menjaga kebersihan dan kesehatan, ini pun nanti akan sama sekali jauh panggang dari api yang tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan oleh kita semua. Karena itu saya kembali, sabar adalah bukan diam saja tanpa usaha. Kita masyarakat, rakyat sabar disuruh berikhtiar, berusaha. Bagaimana caranya? Hifzun nafsi. Yang pertama, menjaga kebersihan, karena itu pangkal kesehatan. Yang kedua, memberikan asupan-asupan yang bergizi. Yang ketiga, olahraga, istirahat yang cukup. Yang keempat, ini yang terpenting, peristiwa Isra dan Mi'raj sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita. Orang beriman sudah diberikan imunitas langsung dari Allah berupa sholat 5 waktu. Di luar qobliyah dan ba'diyah. Artinya sebelum melakukan sholat, umat Islam, orang beriman harus mengambil air wudhu. Kalau saya tidak khilaf, saya pernah sampaikan dalam Cahaya Hati Indonesia juga, bahwa beberapa hari yang lalu ada seorang profesor berprofesi dokter. Beliau menyarankan supaya masyarakat Indonesia harus rajin-rajin cuci tangan, cuci muka, dan cuci kaki kalau tidak mau terpapar virus corona. Kita balik dengan peristiwa Isra dan Mi'raj 15 abad yang lalu, turunnya perintah sholat. Bukankah kita sudah diajarkan oleh baginda Nabi untuk ngambil air wudhu yang baik dan benar? Kalau itu kita jalankan, imunitas dari Allah langsung kepada orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kira-kira Bang Ali. Masya Allah ya. Jadi emang kita tuh udah diajarkan bersih ya. Ya. Dan memang tadi aku agak menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Kiai. Ya. Di mana pada saat pemimpin kita sudah memberikan ultimatum, ada mudorot, ada segala macam, terus kita masih merasa ponggah gitu ya. Enggak, aneh mau jalan begini, aneh mau gitu, aneh masih mau kumpul. Ini akhirnya tidak akan tersampaikan nih Guru. Ini mungkin boleh nggak sih Guru sedikit ya di sounding, hati-hati ini karena antara ria, takutnya jadi ria ya. Betul. Jadi sementara sudah ada peringatan gitu Guru. Ya. Dalam kesempatan ini juga saya menghimbau kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air. Sudah ada imbauan langsung dari pemerintah kita menjaga keselamatan jiwa kita, menjaga keselamatan jiwa saudara-saudara kita, itu hukumnya wajib. Karena itu peraturan sudah dibuat selama 2 pekan ke depan untuk mengisolasi diri di rumah. Lakukan itu, hindari interaksi, jangan keluar kalau tidak butuh sama sekali. Karena memang sekarang kondisinya sudah masuk pada kondisi yang darurat. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, sebaiknya di rumah saja. Toh banyak hal yang bisa kita, ini bagian dari ikhtiar lagi, orang sabar. Banyak yang kita bisa lakukan di rumah. Ibadah tentu tidak boleh putus. Karena orang beriman dengan ibadah dia akan tambah semangatnya. Dan yang terpenting adalah menjaga hubungan dengan keluarga.
itu yang mungkin selama ini kita berpikir kurang terlalu memperhatikan. Semua apa yang Allah berikan tentu ada hikmah di balik itu. Saya menghimbau, mari kita taati apa yang sudah dikeluarkan imbauan-imbauan oleh pemerintah kita. Kalau kita taati, ini diperlukan peran serta kita semua bergandengan tangan. Kita taati itu, kita patuhi itu dengan berdiam di rumah. Berdiam dalam artian melakukan aktivitas baik ibadah dan segala macam di rumah. Insya Allah penyebaran virus corona di Indonesia akan cepat teratasi.